Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Hermansyah, dosen tetap pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saya bergabung dengan IPI Garut sejak tahun 2016 dan saya pernah menjadi praktisi ekonomi syariah. Tepatnya saya pernah bekerja di bank syariah dengan masa kerja kurang lebih 27 tahun, dan salah satu tugas yang selalu saya kerjakan yaitu di bidang perpajakan, menghitung pajak badan PPh pasal 25, pajak tabungan dan deposito PPh pasal 4, dan PPh pasal 21. Di IP ini, mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah pokoknya itu hukum pajak. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa yang belajar hukum pajak dan umumnya untuk Prodi PPKN, untuk fakultas, dan untuk Institut Pendidikan Indonesia Garut. Mengenai silabus yang akan saya sampaikan, bagaimana pemaparannya dilakukan di LPS. Yang pertama adalah pendahuluan, biasanya berisi mengenai tujuan diberikannya mata kuliah hukum pajak ini. Kemudian penjelasan mengenai LPS dan kontrak belajar. Pertemuan kedua, pengertian pajak, pengertian hukum pajak, dan ruang lingkup mengenai hukum pajak. Yang ketiga, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya. Pertemuan keempat, landasan filosofis tentang pungutan pajak. Pertemuan kelima, kedudukan hukum pajak dalam ilmu hukum. Yang keenam, materinya subjek pajak dan objek pajak. Yang ketujuh, fungsi dan sistem pemungutan pajak. Dan pertemuan yang kedelapan, evaluasi, tentunya ujian tengah semester atau UTS. Sementara pertemuan yang ke-9 yaitu hak dan kewajiban wajib pajak. Pertemuan ke-10 adalah asas pemungutan pajak. Pertemuan ke-11 teori pemungutan pajak. Pertemuan ke-12 tarif pajak. Pertemuan yang ke-13 hapusnya hutang pajak. Pertemuan yang ke-14 penyelesaian sengketa pajak. Pertemuan yang ke-15 responsi, dan pertemuan ke-16 itu evaluasi dalam bentuk ujian akhir semester atau UAS. Kemudian di samping itu ada juga indikator untuk penilaian yang mencakup satu kehadiran bobotnya 10%, dua tugas bobotnya 10%, tiga kuis dan forum masing-masing 5%, jadi 10%. Yang keempat, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, masing-masing bobotnya 35%. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang masuk ke sesi pembelajaran, yaitu video tentang proses belajar mengajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alam bil qalam alamal insana malam yalam. Wa bismillah surji wa yassiri amri wa hum mudatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini dalam pertemuan yang ke-11, ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya. Pak Herman sudah informasikan bahwa pertemuan ke-11 ini materinya mengenai teori pemungutan pajak. Nah, materi ini sudah saya unggah di LMS. Semua sudah pada baca?
Sudah, yang sudah. Yang belum? Belum. Nah, oke, apa Pak? Artinya pada saat kalian masuk ke LMS itu, ya di e-learning itu, disitulah absensi dan kalian harus mendownload materi ini. Ya. Baik. Secara umum di Indonesia ini untuk teori pungutan pajak berlaku dan dipergunakan 5 teori ya. 5 teori mengenai hukum pajak tentang pemungutan pajak ini. Ya, nah ini. Yang satu teori asuransi, yang kedua teori bakti, ketiga teori gaya beli, keempat teori kepentingan, dan kelima teori gaya beli. Ada yang mau kasih pendapat? Komen? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Yo, pasti ya, pasti begitu. Ya. Teori asuransi. Teori asuransi sebagaimana halnya perusahaan asuransi. Jadi negara itu dianggap sebagai sebuah perusahaan. Ya. Menurut teori asuransi bahwa kewajiban membayar pajak itu sebagaimana halnya kewajiban membayar premi asuransi. Negara baru memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta warga negaranya apabila dia sudah membayar pajak atau membayar premi. Ya. Kemudian teori bakti. Nah, dalam teori bakti ini, menurut undang-undang bahwa kewajiban warga negara itu mutlak harus membayar pajak. Teori bakti mewajibkan warga negara atau wajib pajak membayar pajak karena tuntutan negara. Jadi negara sebagai fiskus pemungut pajak mempunyai kewenangan yang mutlak ya, untuk memungut pajak dari warga negara. Kemudian teori gaya beli. Kalau teori gaya beli ini adalah suatu teori yang mendasarkan penarikan pajak kepada transaksi ekonomi. Kalian pernah makan di Ricis? Ada ditulis di bawah PPN berapa persen? 10 atau 15%? Ya? Dari transaksi yang kalian bayar. Kalau kamu makan di situ 500.000, pajaknya berbeda dengan kalau kamu makan di situ habis 1 juta. Pernah 1 juta habis satu makan? Belum. Bukan tidak, belum ya? Belum. Nah, oke. Kemudian teori gaya beli ini semakin besar ya transaksi ekonomi yang berjalan, pembelian atas suatu transaksi jual beli, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Karena landasannya adalah dari besar kecilnya transaksi ekonomi. Ya. Kemudian kalau kalian beli mobil, pernah beli mobil? Pernah orang tua. Ya. Pajak yang dibayar itu berbeda. Kalau kamu beli misalkan pajak beli mobil yang Kijang tahun 90 sama BMW, pajak beda, ya. Nah di sini berlaku pajak barang mewah. Ya. Itu untuk teori gaya beli. Kemudian sekarang yang keempat, teori kepentingan. Teori kepentingan ini dilandasi oleh besar kecilnya kepentingan warga negara. Ya, semakin tinggi kepentingannya untuk perlindungan keselamatan jiwa dan harta, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Semakin rendah kepentingannya, maka pajaknya pun semakin kecil. Contohnya, kalau misalkan kita wajib pajak diri ya, WP pribadi satu orang, berbeda ya pembayaran pajaknya dengan misalkan punya tanggungan. Nah, itu. Kemudian sekarang yang kelima ya, teori gaya pikul. Teori gaya pikul ini adalah suatu teori pemungutan pajak yang didasarkan kepada pendapatan keseluruhan. Ya. Kemudian dihitung juga pengeluaran yang akan menjadi pengurang biaya atau pengurang pendapatan wajib pajak. Yang menjadi pengurang biasanya itu yang berlaku adalah satu PTKP. Apa itu PTKP? Pendapatan tidak kena pajak. Ya. Nah, masing-masing orang itu masing-masing wajib pajak berbeda. Berapa nilainya? Ya. Kemudian
biaya jabatan, biaya kesehatan, dan biaya pajak yang lainnya. Ya. Nah, untuk teori gaya pikul ini, seorang warga negara berapa yang harus dibayar pajaknya tergantung kepada selisih antara pendapatan dikurangi dengan biaya yang tadi. Kalau misalkan dia masih ada selisih positif spread, disitulah dia harus bayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Tetapi apabila selisihnya negatif spread atau nol, maka wajib pajak tersebut atau warga negara itu dibebaskan dari membayar pajak. Ya. Itu teori gaya pikul. Artinya di sini dia baru membayar pajak kalau selisih antara pendapatan dan pengeluarannya positif. Nah, kemudian kalau misalkan dia memiliki selisih yang negatif ataupun misalkan nol dari perhitungan tersebut, apakah di SPT-nya nanti harus ditulis atau misalkan SSP laporan setiap bulannya harus dilaporkan? Tetap dilaporkan, tapi dilaporkan nihil. Ya, itu teori gaya pikul. Jadi teori pengutangan pajak ini secara umum di Indonesia ada 5 ya. Teori asuransi, bakti, gaya beli, kepentingan, dan gaya pikul. Ya. Oke, ada pertanyaan? Dari materi yang sampaikan? Bisa dipahami? Atau bingung? Bisa? Oke, karena sudah belajar ya. Sekarang timbul pertanyaan, ya. Mana yang lebih sesuai dengan sistem pajak di Indonesia? Yang mana? Coba, tadi kan sudah disampaikan. Rumah nanya Pak, gitu ya. Ada yang masih mendapat? Silakan. Yang mana? Ya, ini pertanyaan itu jawabannya di sini. Ini sekaligus resume ya dari materi ini. Ya, ini teori pemungutan pajak. Ya, ini. Satu di sini, 2 di sini, ya. 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Ini sistem pajak di Indonesia. Ya. Perhitungan pajak di Indonesia menggunakan self assessment system. Mereka menghitung sendiri. Negara mau mempercayakan kepada wajib pajak, silahkan hitung mau bayar berapa. Tapi nanti di akhir tahun, biasanya setiap 5 tahun sekali, itu ada perhitungan ulang dari wajib pajak. Apakah pajak yang dibayar itu pas, lebih, atau kurang. Ya. Nah, dari kelima teori ini, mana yang lebih sesuai atau yang biasa dipakai di Indonesia? Nomor 1, ini ada teori asuransi. Apakah sesuai? Negara dianggap sebagai suatu perusahaan. Ya. Tidak, karena yang berlaku di Indonesia tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, teori bakti. Negara mewajibkan warga negaranya untuk membayar pajak berdasarkan perundang-undangan, undang-undang perpajakan, ya, nomor 28 tahun 2007, bahwa pajak itu iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara. Artinya di sini warga negara itu wajib membayar pajak. Jadi teori bakti bisa digunakan, ya. Kemudian teori gaya beli. Contoh konkretnya tadi diricis, ya, berdasarkan transaksi. Besar kecilnya pajak yang dibayar berdasarkan besar kecilnya transaksi yang berjalan, atau yang kita lakukan. Apakah itu sesuai? Sesuai, itu dipakai di Indonesia. Kemudian teori kepentingan. Ini nomor 4 sih, ya. Jadi nomor 2 masuk ya. Semakin tinggi kepentingan warga negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Ya. Kalau misalkan di PTKP semakin besar tanggungan, semakin kecil pajak yang harus dibayar, karena dia menjadi pengurang, ya, dari pendapatan. Kemudian teori gaya pikul. Nah, ini teori gaya pikul ini yang kelima, ya. Berdasarkan kepada
besar kecilnya selisih antara pendapatan dengan biaya yang diperoleh oleh wajib pajak. Ya. Inilah nomor 5 ini yang sekarang lebih relevan dipakai di Indonesia untuk teori ini. Karena perhitungan pajak di Indonesia itu digantungkan kepada perhitungan PTKP secara umum. Ya, gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya dari 5 teori ini hanya 2 teori yang benar-benar memiliki relevansi yang pas ya dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ya, gitu. Nah, ada pertanyaan? Ini resume perkuliahannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah bikin kuis ya sama forum yang harus kalian isi di LMS. Ya, silakan kalian di situ berperan aktif untuk forum. Kalau kuis ini wajib. Kemudian nanti perhitungannya ini akan mempengaruhi nilai akhir. Ya, jadi kalau kalian tidak mengisi forum, apalagi tidak menjawab kuis, maka jangan salahkan Pak Yama kalau nanti nilai akhirnya kurang memuaskan. Ya, oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi hari ini. Untuk materi nanti di pertemuan yang ke-12 itu mengenai materi tarif pajak. Ya, silahkan kalian pelajari, kalian download materi itu. Pak Herman sudah unggah di LMS ya, silahkan kalian pelajari biar kalian lebih paham lagi. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, kita sama-sama berdoa ya dengan membaca doa penutup majelis. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.